Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Tema 3, subtema 2. Nah, banyak sekali benda yang ada di sekitar kita ya nak. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar anak ibu mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak ibu dapat memahami sifat benda berdasarkan wujudnya. Benda yang ada di sekitar kita memiliki wujud. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat benda tersebut. Yang pertama, benda padat. Sifat benda padat yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Contoh, ketika kita meletakkan pensil dan pena ke dalam gelas, maka pensil tersebut tidak akan berubah menjadi gelas, tapi tetap berbentuk seperti pensil ataupun pena. Yang kedua, memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas ataupun ke dalam wadah. Apapun itu, berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan ataupun menjadi lebih berat. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, ataupun dipukul. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Kemudian tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat benda padat keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contoh, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Contoh benda padat yang lunak, plastisin dan tanah liat. Contoh benda padat yang keras yaitu kayu, batu, besi. Kemudian sifat benda padat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Contoh benda padat, batu, kayu, batu bata, plastisin, playdoh. Nah, anak ibu sudah mengerti kan tentang sifat benda padat? Sekarang kita akan belajar tentang sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya bisa berubah mengikuti wadahnya. Kita lihat, bila kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol, maka bentuk air akan berubah. Yang kedua, benda cair memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, massa dan beratnya juga tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu atau dari pegunungan menuju hilir atau ke laut yang letaknya lebih rendah. Contohnya lagi ada juga air terjun ya nak, mengalir dari atas ke bawah. Sifat kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Sifat benda cair yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air.
Yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. 10. Zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contoh, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Kemudian, minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan berubah menjadi gas. Nah, contoh benda cair yaitu yang pertama air, minyak goreng, madu, dan masih banyak contoh yang lainnya ya soleh-soleha. Berikutnya kita akan belajar sifat benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang saat ini kita hirup. Sifat benda gas, bentuk dan volumenya berubah. Ini ada gambar balon ya nak. Awalnya ketika pertama meniup kecil, kemudian semakin besar. Karena itu bentuk dan volumenya berubah. Kemudian sifat benda gas yang kedua, menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan di dalam balon. Sifat benda gas ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada galon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan kemungkinan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Sifat benda gas kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Contoh benda gas adalah udara, asap, awan, uap air, dan LPG. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Nah, soleh-soleha, kesimpulannya adalah bahwa benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.